memutuskan, dan melakukan sesuatu untuk bahagia dan mencapai apa yang diinginkan. Seberapa bahagia Anda sekarang? Berapa keinginan yang tercapai? Berapa yang tidak tercapai? Berapa yang Anda pendam dan Anda tidak pernah tahu apakah sebenarnya bisa tercapai atau tidak? Saat Anda memikirkannya, pertimbangkan sebuah situasi di mana tanda tanya besar kebahagiaan Anda justru bukan datang dari hal-hal yang tidak tercapai setelah kita mengerahkan segalanya, melainkan dari yang kita pendam dan tidak pernah kita usahakan sama sekali. Sesuatu yang tidak pernah kita tahu apakah sebenarnya bisa kita capai atau tidak. Ini menyangkut ganjalan pikiran seperti, kira-kira apa yang terjadi seandainya dulu saya... Coba kalau dulu saya, seharusnya dulu saya, alangkah bagusnya jika dulu saya, atau yang lainnya. Ini seperti halnya Anda urung mengatakan isi hati kepada seseorang yang Anda cintai, dan akhirnya ia malah menjadi pasangan orang lain. Ini seperti Anda tidak mengambil peluang yang datang dan akhirnya diambil oleh orang lain. Atau Anda memutuskan untuk melepas tawaran kerja yang Anda anggap penuh risiko, tetapi kemudian orang yang mengambilnya ternyata mencapai sesuatu yang sebenarnya Anda idam-idamkan. Saat Anda menonton video ini, pikiran Anda mungkin melambung ke pengalaman yang serupa. Apa yang sekarang Anda pikirkan mengenai keinginan yang belum terpenuhi, yang belum terfasilitasi, yang mungkin sempat terbesit di pikiran Anda untuk dihilangkan? Karena belum sama sekali dilakukan, Anda sama sekali tidak tahu hasilnya. Anda pun tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi seandainya Anda mewujudkannya, bukan? Menurut Anda, menarikkah mengetahui hasilnya? Menarikkah bisa mengetahui apa yang terjadi saat Anda benar-benar melakukan dan mencapainya? Pencapaian kebahagiaan dimulai dari mengetahui apa yang diinginkan secara spesifik. Sasaran spesifik akan mengarahkan energi dan memunculkan sumber daya yang dibutuhkan. Kita lebih bisa menyesali hal-hal yang kita inginkan, tetapi tidak pernah kita lakukan, daripada hal-hal yang kita inginkan, lakukan, tetapi tidak kesampaian. Hidup kita penuh dengan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Melihat ke belakang, apabila pada saat ini ada rasa penasaran terbesar, itu sangat mungkin timbul dari berbagai keputusan untuk tidak melakukan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan di suatu waktu. Ini adalah tanda tanya besar tentang kenapa orang lain mencapai apa yang Anda inginkan, padahal Anda merasa lebih mampu daripada orang itu. Mengusik kebahagiaan. Andakah jika sekarang kita membicarakannya? Bagaimana seandainya Anda benar-benar bisa mencapai apa yang Anda inginkan? Apakah ini akan membuat Anda bahagia? Jadi, apa yang lebih sehat di akal dan tubuh daripada melakukan yang sesuai dengan apa yang diinginkan? Anda tidak perlu konsep canggih, sains tingkat tinggi, atau menjadi pakar motivasi hanya untuk bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Anda hanya perlu memikirkan dan melakukan yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, apa yang Anda inginkan atau ingin lakukan? Apakah Anda benar-benar menginginkannya? Apakah yakin menginginkannya? Kalau ya, apa yang menghentikan Anda? Apa yang ingin Anda capai? Apa yang benar-benar Anda inginkan? Apa yang membuat Anda sebegitu bahagia saat Anda mencapainya? Apa yang membuat Anda bahagia? Walaupun mungkin terlihat, terdengar, atau terasa begitu sederhana, pertanyaan ini ternyata tidak dapat dijawab dengan baik oleh banyak orang. Kenapa bisa demikian walau kesannya mudah? Coba tanyakan kepada orang-orang yang Anda jumpai. Jawaban yang Anda terima akan lebih terasa mengambang dan abstrak. Orang akan menjawab, ingin bahagia, ingin sehat, ingin bermanfaat untuk orang lain atau lainnya. Jawaban-jawaban yang Anda temui tersebut lebih menunjukkan apa yang penting bagi mereka dan sama sekali tidak menunjukkan tujuan atau keinginan yang jelas. Kan sebenarnya hanya menjawab pertanyaan, apa yang penting bagi Anda? Mereka hanya menunjukkan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Coba pikirkan sejenak. Anda bangun setiap pagi,
kemudian melakukan apapun yang biasa Anda lakukan. Anda berangkat kerja atau mulai melakukan kegiatan sesuai profesi Anda, lalu pulang setelahnya. Anda bangun lagi di hari berikutnya dan melakukan hal yang sama lagi, lalu mendapati diri Anda menutup hari dengan apa yang hampir sama. 1 atau 2 hari dalam seminggu, Anda akan mendapat libur atau off, lalu Anda menghabiskannya dengan beberapa kegiatan untuk menghibur diri atau bahkan melanjutkan atau mempersiapkan apa yang Anda lakukan di hari kerja Anda. Lalu, sementara ada yang bahagia dengan pekerjaannya dan menikmati hidupnya, ada juga yang menemui tantangan emosional yang sangat besar sehari-harinya. Misalnya, ada yang frustasi dengan tekanan pekerjaan, merasa menderita, merasa harus menyeret-nyeret kaki untuk bangun di pagi hari karena tidak suka dengan pekerjaan, berharap bisa keluar secepatnya dari apa yang dikerjakan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Ini pertanyaannya, tahukah Anda kemana semua ini mengantar Anda? Tahukah apa yang Anda inginkan dengan melakukan semua itu? Apa yang sebenarnya ingin Anda capai dengan semua itu? Nah, saat Anda menonton video ini, sambil memikirkan apa yang sebenarnya Anda inginkan dari semua itu, menurut Anda bukankah lucu melakukan dan mengalami semua itu tanpa mengetahui sama sekali apa yang sebenarnya kita inginkan pada akhirnya? Ini seperti halnya Anda naik taksi, lalu di saat ditanya ingin kemana, Anda menjawab, ingin perjalanan yang lancar atau ingin selamat sampai tujuan. Jawaban yang bagus, tetapi kemana persisnya? Bukankah setiap orang memang ingin sukses, ingin bahagia? Apa yang salah dengan itu? Tentu saja. Namun, ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang lain, menyangkut apa yang penting bagi Anda, bukan apa yang Anda inginkan secara spesifik. Anda hanya mengungkapkan nilai hidup atau kriteria Anda dalam memutuskan apa yang ingin Anda lakukan. Ini sama sekali tidak menjawab Anda ingin kemana dengan apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda inginkan? Kalau jawaban Anda sudah spesifik, misalnya, saya ingin memperoleh 300 juta di akhir tahun ini, saya ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji 15 juta di pertengahan tahun depan. Itulah yang dimaksud dengan apa yang Anda inginkan. Namun, kalau Anda hanya menjawab, saya ingin bahagia, ada pertanyaan lanjutkan. Bagaimana Anda menjadi bahagia? Atau dari mana Anda tahu Anda sudah bahagia? Dengan pertanyaan lanjutkan itu, berarti Anda masih perlu lebih spesifik. Fokus memberi energi, fokus memberi sumber daya, fokus membantu Anda untuk memunculkan berbagai hal yang mendukung dan membantu Anda untuk merencanakan pencapaian Anda. Hanya dengan sebuah keinginan yang spesifik, Anda bisa mengetahui keyakinan, generalisasi, distorsi, bahasa, serta perilaku seperti apa yang Anda butuhkan untuk mencapainya. Ingat, apa yang kita inginkan bisa kita ukur dan inderakan saat kita capai. Sukses misalnya, tidak bisa diukur sebelum kita cacah menjadi sasaran yang spesifik. Bahagia pun demikian. Bukankah nikmat dan indah saat Anda mencapai apa yang Anda inginkan dan Anda berhasil memenuhi apa yang penting bagi Anda juga? Untuk menjadi bahagia, sukses, dan lain-lain, tentukan secara spesifik apa yang perlu kita peroleh atau lakukan untuk mencapainya. Perilaku bahagia menarik hal-hal yang membuat bahagia. Orang bahagia menarik orang bahagia. Pikiran dan perilaku bahagia membawa hasil yang membahagiakan. Saat melihat sekeliling, Anda akan menemukan orang-orang tidak normal yang hampir selalu tampak bahagia, apapun situasinya. Sikap mereka membuat Anda heran. Hampir dalam setiap situasi mereka bisa tetap bahagia. Kalau bisa mengikuti kehidupan mereka, Anda tahu mereka tidak sempurna. Mereka seperti Anda. Mereka juga punya masalah dan tantangan. Mereka juga jatuh dan bangun. Bedanya, mereka memutuskan bahwa kebahagiaan adalah hal internal, bukan eksternal. Mereka memilih mengontrol pikiran dan tidak membiarkan dunia luar mengendalikan pikiran mereka. Begini akal sehatnya.
Pikirkan terakhir kali Anda melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut dan saat melakukan dengan bersemangat. Bedakan keduanya. Anda jauh lebih produktif saat Anda bahagia. Menyadari hal ini, bukankah hebat bisa dengan sengaja berbahagia setiap kali Anda melakukan apapun dan mendapatkan hasil yang lebih hebat? Pikirkan juga, bukankah menyenangkan berada di sekitar orang yang bahagia? Bukankah menyenangkan berada di dekat orang yang menyenangkan? Bukankah Anda lebih berenergi saat berada di sekitar orang yang bahagia dan menyenangkan daripada yang bersungut-sungut, muram, bahkan menggerutu? Kebahagiaan berjangkit seperti halnya kemarahan, kesedihan, depresi, dan sejenisnya. Karena kita mendapatkan hasil melalui orang lain, dengan kebahagiaan kita, orang di sekitar kita yang ikut berbahagia pun akan mendukung kita dengan bahagia. Orang bahagia akan menarik hal-hal yang membahagiakan ke dalam hidup mereka. Orang bahagia akan mencari dan menemukan setiap hal yang akan membuat mereka bahagia. Model dunia yang fokus pada bahagia akan menghapus setiap hal yang tidak masuk kategori bahagia. Model dunia yang bahagia akan mendistorsi berbagai hal yang kita lakukan atau situasi yang kita alami menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ingat, keputusan untuk bahagia datang dulu, bukan setelah mencapai apa yang Anda inginkan. Ada orang yang menunggu situasi yang membahagiakan datang dan baru bisa bahagia. Mereka akhirnya menemukan diri tidak bisa bahagia. Kebahagiaan tidak muncul dengan sendirinya dan bukanlah situasi eksternal. Untuk bahagia, kita perlu melakukan dan menciptakan sesuatu di dunia internal. Kita, orang yang paling berhasil di bidangnya adalah yang bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Mereka bahagia saat melakukan pekerjaannya. Lakukan apapun dengan bahagia, Anda akan lebih berenergi. Pilihan berpikir dan bertindak jadi lebih banyak. Dan hal yang membahagiakan pun datang menghampiri. Anda tidak akan mencapai semua yang Anda inginkan, tetapi Anda bisa lebih sering mencapai apa yang Anda inginkan. Sasaran yang kuat adalah yang spesifik, dijamin pencapaiannya oleh yang membuat, menjaga keseimbangan raport, dan punya bukti indera. Untuk keinginan dan komitlah untuk menjalani proses sampai Anda mencapainya. Anda akan lebih cepat mencapai apa yang Anda inginkan dengan fokus pada satu pilihan. Milikilah kepekaan untuk menyadari cara, kemampuan, perilaku, bahkan berbagai keyakinan Anda. Apakah semua itu memberi hasil yang Anda inginkan atau tidak? Untuk hasil yang berbeda, gunakan cara berbeda, keyakinan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, identitas diri yang berbeda. Menentukan dan memiliki sebuah sasaran tidaklah cukup untuk mencapainya. Fokuslah, lakukan, kreasikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, kongruen, dan fleksibellah untuk menyesuaikan cara Anda sampai mencapai sasaran Anda.